Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, di sini yang paling sepuh sintennya? Usianya pinter? 71 ya. 71, Masya Allah. Kita sehat. Alhamdulillah. Panjenengan 71 niku ngrasake cepet napa suwi, Pak? Cepet nggih. Jadi kita yang usia 70-an, yang usia 50-an, yang usia 40-an itu merasakan cepat ya. Jadi rasanya hanya sebentar, baru kemarin kok sudah usia 50, kok sudah usia 60, kok sudah usia 70 ya. Memang dunia ini adalah sebentar ya. Nah, jadi tidak lama. Lebih-lebih apabila dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka kehidupan dunia ketika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, jadi kita ini hidup di dunia, seandainya usia tadi 60 sampai 70 tahun ya, atau lebih sedikit, maka itu hanya seperti kita ini hidup sehari atau setengah hari ya, ketika dibandingkan dengan kehidupan akhirat ya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 dan 113. Allah berfirman, qala kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adid. Ketika ditanya, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu itu tinggal di bumi? Maka mereka menjawab, labisna yawman aw ba'da yawm, kami hanya tinggal sehari atau setengah hari. Pertanyaan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir menukilkan sebuah hadis dari Ibnu Abi Hatim yang mana dari Sofwan, sahabat Sofwan, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha idza adkhala ahlal jannah al-jannah wa ahlan nar an-nar.
ketika Allah telah memasukkan penduduk surga di dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka, maka Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu tinggal di bumi? Maka mereka mengatakan, qalu labisna yawman aw ba'da yawm, kami hanya tinggal sehari atau setengah hari. Qala la ni'ma ma ittajartum fi yawmin aw ba'di yawm. Baik, meskipun kamu tinggal sehari atau setengah hari, tapi sungguh apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kerjakan itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Yaitu ini ketika Allah mengatakan kepada ahlul jannah. Kemudian Allah berfirman, rahmati wa ridwani wa jannati umkusu fiha khalidina mukhalladin. Kata Allah, kemudian rahmatku, ridhoku, dan surgaku, maka tinggallah kalian di sana khalidin, ya, dalam keadaan kekal, mukhalladin, dan dikekalkan. Ya. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Allah kepada ahlul jannah. Kemudian Allah berfirman kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu tinggal di bumi? Maka mereka menjawab, yauman aw ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Maka Allah berfirman, bi sama ittajartum fi yaumin aw ba'di yaum, sungguh sangatlah buruk apa yang kamu kerjakan di sehari atau setengah hari yang sudah lewat. Apa yang dikerjakan? Yaitu kemaksiatan, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, nari wasuhti umkusu fiha khalidin mukhalladin. Kalau begitu silahkan nerakaku dan murkaku, tinggallah di sana dalam keadaan kekal dan dalam keadaan dikekalkan. Ini ayat dan hadis yang menjelaskan bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Hidup hanya mampir ngombe. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, yang dijelaskan dari sahabat Abdullah, bahwasanya pada suatu hari Nabi ini berbaring, mungkin istirahat di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma, sehingga tikar tersebut menjadikan tubuh Nabi ini ada bekasnya, ya. Sebagaimana ketika kita tidur di tikar atau bahasanya kloso, ya. Kloso, nah ini maka akan ada bekasnya ketika kita nggak memakai baju. Ya. Nah kemudian para sahabat yang melihat keadaan Nabi SAW istirahat di tikar yang keras, ya, dari pelepah kurma, sahabat ini kasihan, ya, iba, tidak tega melihat Rasulullah SAW tidurnya di tempat yang seperti itu. Kemudian kemudian sahabat mengatakan, lau kunta adantana fa farashalaka alaihi syai'an yaqika minhu. Wahai Rasul, seandainya engkau mengizinkan kami untuk membentangkan sesuatu yang bisa kami lakukan supaya kamu gak ada bekasnya ketika tidur tadi,
Maka apa jawaban Nabi SAW ketika sahabat mengatakan demikian? Nabi mengatakan, ma'ana wad dunya, apalah aku dengan dunia, apa urusanku dengan dunia. Artinya saya nggak begitu memikirkan tentang masalah itu, nggak usah dipikir dalam-dalam. Innama ana wad dunya karokibin istadalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Hanya sesungguhnya aku dan dunia itu seperti seorang yang sedang naik kendaraan. Seorang yang sedang naik kendaraan, kemudian berteduh, ya, ngiup di bawah pohon, kemudian istirahat dan meninggalkannya. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwasanya Nabi mengibaratkan orang yang hidup di dunia ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan dan dia hanya sebatas singgah, ya. Sebatas singgah, ngiyop. Kalau kita yang ngiyop sambil nyari es, nah, itu kira-kira butuh waktu yang lama atau sebentar? Sebentar, ya. Ya maksimalin mungkin 1 jam atau setengah jam. Karena hanya sebatas ngiyop, nanti untuk melanjutkan perjalanan. Sumaroha watarokaha, kemudian kami akan istirahat dan meninggalkan tempat tersebut. Baik, dan masih banyak lagi tentang ayat dan hadis-hadis yang semakna dengan hal yang semacam ini, yang menjelaskan bahwasannya kehidupan di dunia hanyalah kehidupan yang sementara, yang hanya singgah mampir sebentar. Lalu bagaimana kita sebagai muslim, ya, sudah sering mendengar kata-kata kehidupan dunia hanya sementara, ya. Tapi kadang-kadang sebagai muslim kita ini belum memahami, apalagi mempraktekkan bahwasanya dunia hanya sementara, ya. Jadi yang dipikir kita ini akan hidup selama-lamanya, ya. Akan mencari dunia yang berkepanjangan, ya. Akan punya aman-aman yang panjang, dan sampai lupa tentang kematian, lupa tentang tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Nah, lalu bagaimana kita ini mensikapi dunia yang sementara? Baik, maka di sini saya nukilkan 5 poin, ya, bagaimana kita ini mensikapi dunia yang sementara. Yang pertama adalah hendaknya kita sebagai muslim senantiasa memprioritaskan akhirat kita, ya. Jadi yang menjadi prioritas adalah kehidupan apa? Akhirat, bukan kehidupan dunia. Sehingga ketika kita ini selalu memprioritaskan akhirat, ya, maka kita ini akan selalu mengingat kematian, ya, akan selalu mengingat surga, akan selalu mengingat neraka dan seterusnya. Karena yang kita prioritaskan adalah akhirat. Sehingga ketika orang ini memprioritaskan akhirat, maka seandainya urusan-urusan dunianya ini bertentangan atau bertabrakan dengan urusan akhiratnya, maka mana yang didahulukan? Urusan akhiratnya, ya. Karena sudah diprioritaskan akhiratnya. Lagi jualan misalkan, lagi rame-ramenya, lagi laris, tiba-tiba mendengar azan, diteruskan apa? Leres dulu, teruskan. Mumpung lagi rame, mana-mana. Masya Allah. Nah, jadi ya ini ketika seperti itu, maka kita akan dibuktikan, ya, akan diuji. Apakah dilanjut, apakah berhenti, ya. Kita sedang membahas sesuatu yang sangat penting, ya. Misalkan membahas proyek yang mahal, yang bernilai miliaran, ya. Lagi pembahasan sangat penting, kemudian waktunya ada. Wah, ini dilanjutkan apa di stop dulu ini. Nah, ini Masya Allah, ya. Nah, kalau kita mementingkan, memprioritaskan akhirat, maka hendaknya kita bisa berhenti untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kalau gagal gimana Ustaz? Kalau seandainya kita sholat dulu nanti gak jadi.
Itu kadang kita berpikiran bahwasanya rezeki itu miliknya manusia. Rezeki itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur, yang memberikan rezeki adalah Allah. Maka selama kita ini sebagai mukmin, seharusnya kita ini memprioritaskan akhiratnya. Dan kebalikannya, orang yang senantiasa memprioritaskan kehidupan dunia adalah sikap dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 16 dan 17 yang berbunyi bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka orang-orang kafir itu senantiasa mendahulukan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi kehidupan akhirat ini adalah kehidupan yang lebih baik. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, menukil dari sebuah hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan perkataan dari Aisyah bahwasanya beliau menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang tercelanya dunia, bahwa dunia ini tempatnya orang yang tidak beres, dunia ini tempatnya orang yang tidak baik, dan bukan tempat sesungguhnya bagi orang yang beriman. Nabi bersabda, ad-dunya daru man la darara lahu. Dunia ini adalah negeri orang yang tidak punya tempat tinggal. Berarti orang yang dia memprioritaskan dunianya, dia tidak punya tempat tinggal yang sesungguhnya. Di mana? Di akhirat. Seharusnya anak Adam ini tempat tinggalnya di surga. Di dunia ini hanya sebagai hukuman yang Allah timpakan untuk diuji di dunia. Dunia adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Wa maluman la malalah. Dan dunia adalah harta bagi orang yang tidak punya harta yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Walaha yasma'u man la aqlalah. Dan adalah bagi dunia di situ mengumpulkan orang-orang yang tidak punya akal, orang-orang yang tidak berakal. Artinya berarti di sini Nabi SAW mensifati orang yang senantiasa mendahulukan, mementingkan dunia itu seperti orang yang tidak punya akal. Kenapa demikian? Karena tidak sebanding. Jadi ketika dibandingkan dunia dengan akhirat, ini hanya sesuatu yang sangat sedikit. Kita lihat perkataannya seorang ulama, yaitu Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Beliau memisalkan tentang dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, "Lau kanat mata'ud dunya wa muladihan al-qaliyah kad-dhahab alladhi sayantahi la mahalata wa na'imul akhirah baqi kal khazaf awitin lawazaba 'alal 'aqil ikhtiyaril baqi 'alal fani." Beliau mengatakan seandainya dunia ini seperti emas yang akan habis. Seandainya dunia seperti emas yang akan habis. Dan seandainya akhirat ini seperti tembikar yang akan kekal, maka pilih mana? Dunia ini emas yang akan habis, akhirat ini tembikar yang akan abadi. Pilih mana? Bingung. Maka kata beliau, orang yang berakal akan memilih tembikar yang abadi. Apa gunanya emas tapi apa? Fana, hanya sebentar habis. Sedangkan tembikar ini bisa dipakai selama-lamanya. Ini seumpama. Kemudian kata beliau, fakaifal waqi' anna dunya hiya al-khazaf al-fani wal akhirah hiya adz-dzahab al-baqi alladzi la yanqadi. Kata beliau, lalu bagaimana yang kenyataannya
bahwasanya dunia itu adalah seperti tembikar yang fana, dan akhirat ini adalah seperti emas yang abadi. Kenyataan yang sesungguhnya itu adalah dunia itu seperti tembikar yang akan rusak, dan akhirat ini adalah seperti emas yang akan abadi selama-lamanya. Maka sangat keliru dikatakan di awal tadi la aqlala, orang yang tidak punya akal ketika memilih tembikar yang nantinya akan rusak. Ada emas yang akan abadi selama-lamanya. Baik. Nah, maka dari itu ketika kita mengetahui yang demikian, maka hendaknya kita senantiasa memprioritaskan kehidupan akhirat. Baik, meskipun dengan kita memprioritaskan kehidupan akhirat, kadang-kadang akan membahayakan dari sisi dunianya. Ya, terkadang orang yang mementingkan kehidupan akhiratnya memang dari sisi dunianya itu akan terlihat membahayakan, ya. Akan tidak menguntungkan dari sisi dunianya. Tapi ingat bahwasanya ketenangan tidak diukur dari banyak atau sedikitnya dunia, ya. Ketika seseorang memperjuangkan akhiratnya, meskipun akan membahayakan dunianya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang tidak akan bisa dibeli dimanapun. Sebagaimana Nabi kita mengatakan bahwasanya orang yang mementingkan akhiratnya pasti akan membahayakan dunianya. Man ahabba dunyahu athara bi akhiratihi. Kata Nabi, siapa yang dia mencintai dunianya maka akan membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu athara bi dunyahu. Siapa yang dia mencintai akhiratnya maka dia akan membahayakan dunianya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka pilihlah, dahulukanlah sesuatu yang kekal dari sesuatu yang fana. Baik, ini yang pertama, hendaknya kita senantiasa memprioritaskan akhirat kita. Yang kedua, menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk akhirat kita, ya. Menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk akhirat kita. Jangan sampai dunia ini malah mengganggu aktivitas akhirat kita, ya. Terkadang ketika kita ditanya untuk apa kita ini bekerja, ya, untuk apa kita ini melakukan usaha dan seterusnya, terkadang sebagian kaum muslimin mengatakan untuk membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang prakteknya tidak sesuai, ya. Prakteknya tidak sesuai untuk membantu ketaatan kepada Allah, ya. Buktinya sebagian orang bilang rahimahullah, ya, ketika sudah dibukakan pintu-pintu dunianya oleh Allah, dibukakan pintu rezekinya, ya, itu semakin sergap atau semakin kesat. Ya, kadang-kadang masya Allah waliyadzubillah, ya. Kadang semakin berkurang dari sisi akhiratnya. Yang dunia masihnya lazim, masya Allah, ketika sudah sibuk, sudah maju, sudah lancar, malah menjadi jarang kelihatan, ya. Yang sholat jamaahnya, ya, ibunya sering di sop pertama, ya, maka malah menjadi sering masuk. Nah, ketika sudah dibukakan dunianya, waliyadzubillah, ya, maka itu bukan menjadi wasilah, berarti bukan menjadi wasilah untuk menolong dalam kehidupan akhiratnya, bahkan malah mengganggu kehidupan akhiratnya. Terkadang juga berdalil, loh, kita ini kan harus seimbang, ya, harus seimbang dalam urusan dunia dan akhirat. Yang namanya seimbang itu bagaimana? 50-50. Apakah kita bisa 50-50, ya? Kalau kerja 8 jam, sehari berapa? 24 jam. Yang digunakan kerja berapa jam? 8 jam. Yang digunakan untuk tidur 8 jam, tinggal 8 jam. Kemudian yang digunakan untuk apa? Ya, main, untuk lihat HP berapa jam? Untuk nonton TV, ya, untuk ngobrol sama teman berapa jam? Habis. Ini namanya agak seimbang, ya.
Nah, kalau seimbang ya sama, oh, ini 8, ini juga 8, kan bisa begitu. Itu hanya dalil untuk ngilah ya, biasanya untuk membela kecintaan kepada dunianya. Nah, coba lihat firman Allah yang sering disalahpahami ya, oleh sebagian kaum muslimin ya. Sering disalahpahami bahwasanya kita ini kan nggak boleh melupakan dunia ya. Yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya. Allah berfirman wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Di sini Allah merintahkan dan carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Nah, dalam ayat ini coba yang diprioritaskan apa ini? Akhirat atau dunia? Akhirat ya. Allah memerintahkan untuk mencari akhirat bahkan dengan wasilah dunia-dunia yang Allah berikan kepada kita. Fima ataqallahu daral akhirah. Dengan apa yang Allah berikan, kita mencari akhirat dengan rumah kita mencari akhirat dengan kendaraan kita mencari akhirat dengan harta kita, dan seterusnya. Dijadikan wasilah ya. Motornya, kendaraannya digunakan untuk melakukan kebaikan, digunakan untuk sholat berjamaah, digunakan untuk mengantarkan keluarga ya, ke sekolah dan yang lainnya. Ini namanya menjadikan wasilah dunianya untuk mencari akhiratnya. Baik. Kemudian lafaz wala tansa nasibaka minad dunya, apa yang dimaksud dengan janganlah kamu melupakan duniamu? Yang dimaksud dengan janganlah kamu melupakan duniamu adalah di sini disebutkan mimma abahallahu fiha minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin wal manakih. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Artinya bahwasanya di sini janganlah kamu melupakan duniamu, itu jangan sampai dunia ini dihabiskan tanpa memberikan hak kepada ahlinya ya. Kita ini punya istri ya dikasih haknya, kita ini punya anak dikasih haknya, kita ini butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal diberikan ya. Untuk menolong kehidupan kita sebagai mencari akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya. Baik. Jadi dunia ini hanya dijadikan wasilah untuk mencari akhirat. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang menunjukkan bahwasanya dunia ini adalah dilaknat oleh Allah. Hukum asalnya dunia adalah terlaknat ya, dilaknat. Nabi mengatakan ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Kata Nabi SAW, ingatlah sesungguhnya dunia adalah dilaknat ya. Dilaknat ini ya dilaknat ya, dibenci ya, oleh Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari rahmatnya ya. Mal'unun ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya di dunia ini dilaknat oleh Allah kecuali kata Nabi illa dzikrullah, kecuali adalah ketika digunakan untuk mengingat Allah ya. Kecuali kalau kita ini mengingat Allah maka tidak dilaknat. Wa ma walahu, dan apa-apa yang membantu ya. Apa-apa yang membantu untuk mengingat Allah ya. Kita punya harta ya, punya uang ya. Ketika uang itu bisa menjadikan kita tambah mengingat Allah, berarti tidak dilaknat. Tapi ketika dengan uang kita itu bisa melalaikan kepada Allah, berarti menjadi dilaknat.
kita punya kendaraan, ketika kendaraan itu menjadikan kita semakin ingat kepada Allah ya. Ketika naik juga berdoa ya, ketika naik kendaraan juga ingat zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak dilaknat ya. Tetapi ketika kendaraan kita melalaikan kita ya, sibuk ya, dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kendaraan itu dilaknat. Termasuk juga keluarga ya. Kita punya istri, punya anak. Kalau seandainya mereka melalaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu merupakan dunia yang dilaknat oleh Allah wal-iyadu billah. Maka jangan sampai dunia kita menjadikan lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam banyak ayat Allah mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai melalaikan ya, harta kalian dan juga anak-anak kalian, melalaikan berarti mengingat Allah. Seandainya kalian melakukan yang demikian, maka termasuk dari orang-orang yang rugi. Waliyadzubillah. Ini yang kedua, menjadikan dunia sebagai wasilah untuk akhiratnya. Kemudian yang ketiga, apa yang hendaknya kita senantiasa lakukan ya, mensikapi dunia yang sementara ini. Yang ketiga adalah menempuh sebab agar kita ini bisa senantiasa mendapatkan doa dari hamba-hamba Allah ya. Yang ketiga adalah kita menempuh sebab agar kita ini bisa mendapatkan doa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah ini ya banyak. Hamba-hamba Allah ini ya ada malaikat termasuk hamba Allah ya, ada manusia termasuk hamba Allah, bahkan juga binatang-binatang itu termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan doa-doa mereka? Supaya kita ini bisa mendapatkan doanya malaikat, supaya kita ini bisa mendapatkan doanya kaum muslimin, supaya kita ini bisa mendapatkan bahkan doanya binatang-binatang. Maka tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah kita menjaga keimanan dan amal salih ya. Dengan kita beriman dan amal salih, maka akan senantiasa mendapatkan doa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama akan mendapatkan doa dari malaikat ya. Malaikat yang mulia akan senantiasa mendoakan, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman ya, dan beramal salih. Allah jelaskan dalam surat Ghafir ya, ayat yang ke-7 ya. Dalam nama lain surat Ghafir adalah Al-Mu'min ya. Jadi ada nama lain yaitu Ghafir atau Al-Mu'min. Ayat yang ke-7 Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dan yang ada di sekelilingnya itu senantiasa bertasbih, memuji kepada Rabb-Nya, memuji kepada Allah dan beriman kepadanya. Dan mereka, malaikat tersebut senantiasa memintakan ampun ya, memintakan istighfar bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman ya. Ketika kita punya iman, malaikat senantiasa memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmatmu dan ilmumu senantiasa meliputi pada segala sesuatu, maka ampunilah bagi orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mereka senantiasa mengikuti pada jalanmu, dan jagalah mereka dari adab jahim atau adab neraka jahanam. Ini menunjukkan ayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman akan senantiasa dimintakan ampun
oleh para malaikat yang dekat dengan Allah, yang memikul arasy-Nya dan yang di sekelilingnya. Kemudian ketika Nabi SAW menjelaskan tentang bacaan tasyahud, ya, tentang bacaan tasyahud, di situ ada ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Keselamatan adalah atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang sholih. Ya. Nah, ketika kita ini menjadi hamba yang sholih, maka kita ini akan masuk mendapatkan doa tersebut. Kalau di dunia ini orang muslim ada misalkan 2 miliar, berarti setiap waktu sholat 2 miliar manusia mendoakan kita. Ketika kita muslim, ya, ketika kita ini sholih, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang sholih, ya. Masya Allah, ini kan suatu kenikmatan yang luar biasa, ya. Nabi mengatakan fa innakum idza fa'altumuha asabat kulla 'abdin lillah shalihin fis sama'i wal ardh. Bahkan tidak hanya di bumi, ya. Di sini apabila kalian melakukan doa ini, membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, maka akan mengenai semua hamba yang sholih, ya. Semua hamba Allah yang sholih ini akan terkena doa ini, baik yang di langit maupun yang di bumi. Masya Allah, selalu mendapatkan doa. Maka kita harus senantiasa menjaga keimanan dan berusaha menjaga amal sholih kita. Baik. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat yang hendaknya kita lakukan adalah berusaha menjadi pelopor kebaikan. Berusaha menjadi pelopor kebaikan agar kita senantiasa mendapatkan pahala setelah kematian kita. Jadi bahkan masih hidup juga mendapatkan pahala. Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia menunjukkan sesuatu, maka dia akan mendapatkan seperti yang melakukannya. Ketika seseorang membuka kebaikan, ya, misalkan ada pengajian di Mushola Baitus Salam, ya, yang awalnya menggagas mulai kajian, maka Masya Allah ketika ada kajian dia selalu mendapatkan bagian pahalanya, meskipun seandainya sudah tidak ikut, maka tetap mendapatkan pahalanya, ya. Orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, ya, maka ketika yang diajari ini membaca, maka dia akan mendapatkan pahalanya, menunjukkan kebaikan yang bermacam-macam, ini akan mendapatkan pahalanya. Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Siapa yang dia membuka sunnah kebaikan, menjadi pelopor kebaikan, kemudian diamalkan setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan semisal pahala orang yang melakukan dengan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, dan menjadi pelopor kebaikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang harus kita senantiasa usahakan lakukan adalah berusaha mencari sebab-sebab pahala jariah. Berusaha mencari sebab-sebab pahala jariah sehingga setelah wafatnya kita masih senantiasa mendapatkan pensiunan pahala. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan shalihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan ibnis sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan ajraha aw sadaqatan ukhrajaha min malihi."
fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan 7 ya, meskipun ini bukan pembatasan, ini hanya sebatas contoh. Sesungguhnya amalan yang akan mukmin itu dapatkan setelah wafatnya dia ya, itu disebutkan yang pertama adalah ilmu yang dia anak ajarkan dan dia sebarkan ya. Ketika kita menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu, maka itu akan menjadi amal jariah. Kemudian yang kedua, wawaladan shalihan tarokahu, yaitu anak yang sholih yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warasahu, mushaf yang diwariskan ya, memberikan mushaf untuk musola, untuk masjid, untuk pondok dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun ya, masjid yang dia bangun, entah itu bangun dengan hartanya atau bangun dengan tenaganya ya, sama saja. Au baitan libnis sabili banahu, atau rumah untuk ibnu sabil ya. Ini mungkin langka yang sekarang kita temui. Yang kelima, au naharon ajrahu, yaitu atau sungai yang dia alirkan, mengalirkan sungai, irigasi atau membuat sumur misalkan. Au shadaqatan ukhrajaha, atau sedekah yang dikeluarkannya ya, min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, di dalam dari hartanya ketika sehatnya dan ketika matinya, maka ini akan mendapati pahalanya setelah wafatnya. Dan ini adalah beberapa contoh saja dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Jadi suatu hal, amalan-amalan yang dimanfaatkan terus-menerus ya. Ada jalan, ada rumah atau yang lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia yang lain ya. Baik, ini hanya beberapa saja dari bagaimana kita mensikapi dunia yang sementara ini. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita bahwasanya orang-orang yang ahli akhiratnya, bukan orang-orang yang ahli dunia. Sebagaimana wasiat sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, takunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian dari anak-anak akhirat, yaitu pecinta akhirat, dan janganlah kalian menjadi orang-orang anak-anaknya dunia atau pecinta dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabun, maka sesungguhnya di dunia ini adalah tempat untuk kita beramal dan tidak ada hisab, wa hudan hisabun wala amalun, dan besok di akhirat adalah tempat untuk kita dihisab dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.